Dalam penelitian sosial, pasti ada yang namanya analisis data. Biasanya sih digunakan oleh para peneliti untuk mengumpulkan kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan. Oke, mari saya jelaskan. Untuk tahapan menganalisis data, setiap peneliti harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Peneliti mengumpulkan data. Tahapan pertama yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang kedua, mengecek keaslian data yang telah dikumpulkan. Setelah mengumpulkan data, peneliti harus mengecek asli atau tidaknya data yang telah didapatkan. Yang ketiga, reduksi data, yaitu membuang data yang tidak perlu, sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Yang keempat, penyajian data. Menyajikan data yang telah dianalisis dalam bentuk laporan. Data yang ditampilkan harus sederhana agar mudah dibaca. Oke, kita mulai dari penelitian kuantitatif terlebih dahulu. Apa sih penelitian kuantitatif itu? Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui jumlah atau besaran dari suatu objek yang akan kita teliti. Data bisa didapatkan dari berbagai macam cara, mulai dari survei atau angket yang disebar secara merata pada objek yang akan diteliti. Penelitian ini juga berbasis angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah dengan teknik perhitungan matematika atau juga statistika. Teknik ini juga penilaian secara nyata gitu. Jadi bisa diterima oleh panca indera manusia itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti harus benar-benar jeli dan teliti agar mendapatkan keakuratan yang pas pada objek yang akan diteliti. Oke, setelah itu pastinya setiap metode akan memiliki kekurangan dan kelebihannya dong. Oleh karena itu, berikut adalah kekurangan dan kelebihan dari metode kuantitatif. Dari segi kelebihan metode kuantitatif terlebih dahulu. Yang pertama, menggunakan perhitungan yang sangat sederhana, seperti matematika dasar, yaitu pembagian, perkalian, pertambahan, dan juga pengurangan. Yang kedua, pastinya lebih hemat dari segi waktu dan juga biaya yang bisa dibilang murah. Yang ketiga, karena menggunakan metode angket atau survei, pastinya area penyebarannya lebih luas. Dari segi kekurangan metode kuantitatif yaitu 1. Hanya berdasarkan pada anggapan atau asumsi semata. Yang kedua, anggapan atau asumsi tidak sesuai dengan realita yang terjadi atau hanya semena-mena menjawab saja. Yang ketiga, hanya dapat digunakan untuk menganalisis sampel dengan jumlah yang banyak, tidak diperuntukkan untuk sampel. Dalam tahap teknik pengolahan data kuantitatif, ada 3 tahapan yang harus dilalui peneliti. Berikut adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui peneliti. Yaitu yang pertama ada editing atau memeriksa kembali data yang telah terkumpul. Yang kedua ada coding, yaitu menyederhanakan data berupa kode angka atau simbol. Yang terakhir atau ketiga itu tabulasi, yaitu mengorganisasikan data melalui tabel. Setelah mengolah data, langkah berikutnya yaitu menyajikan data. Data disajikan bisa dalam 2 bentuk. Yang pertama ada dalam bentuk tabel, yang kedua ada grafik. Nah, tujuan dilakukan penyajian data agar dapat dicari solusi atau masalahnya gitu, agar solusi masalahnya juga dapat dipecahkan lah, diatasi masalahnya tersebut. Nah, setelah penyajian data, langkah berikutnya yaitu menganalisis data. Ada 2 fungsi analisis data secara statistik dalam metode kuantitatif. Berikut adalah 2 fungsi analisis data secara statistik dalam metode kuantitatif. Yang pertama ada statistik deskriptif, yaitu metode untuk merangkum informasi yang telah kita kumpulkan, lalu ditampilkan dalam bentuk grafik, persentase, atau yang lainnya. Yang kedua, ada statistik inferensial, yaitu metode yang dilakukan dengan membuat kesimpulan tentang suatu populasi berdasarkan sampel yang diteliti. Pengolahan dan analisis data pada penelitian kualitatif. Pada penelitian yang bersifat kualitatif, biasanya menggunakan metode non-statistik, yaitu metode dengan pengaturan data secara logis dan sistematis. Pengolahan data terbagi menjadi 4. Saya akan menjelaskan 2, yaitu pengolahan data sesuai dengan tema dan pengolahan data sesuai dengan konteks. Duanya lagi akan dijelaskan teman saya yang bernama Asrafi setelah saya menunjukkan skema berikut. Diawali dengan coding. Coding akan membawa peneliti pada beberapa kategori. Kategori-kategori tersebut kemudian mengarahkan peneliti kepada
tema tertentu yang pada akhirnya mengantarkannya pada suatu kesimpulan berupa sebuah teori. Dan yang kedua ada pengolahan data sesuai dengan konteks. Pada hakikatnya, konteks adalah situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti melibatkan diri secara langsung dalam fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti diharapkan untuk memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Data kualitatif sebagian besar berbentuk teks atau narasi untuk mendeskripsikan kejadian atau fenomena yang diteliti. Data dan informasi dari lapangan akan memberikan makna yang lebih mendalam jika dilihat dalam konteksnya masing-masing. Data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik gambar, atau narasi. Narasi adalah cara penyajian data dengan menggunakan kata-kata atau kalimat. Penyajian data menggunakan teks banyak ditemukan dalam naskah etnografi kualitatif. Pengolahan melalui mentahan data, lapangan ragam bahasa ilmiah. Dengan melakukan interpretasi data, peneliti dapat memberi arti yang lebih luas dari berbagai penemuan yang diperoleh dari pengamatan di lapangan. Dalam menginterpretasikan data, seorang peneliti perlu mengambil jarak terhadap data supaya hasil interpretasi menjadi objektif. Interpretasi data memiliki dua aspek penting, yaitu untuk menghubungkan hasil suatu penelitian dengan penemuan pada penelitian lainnya, dan untuk menghasilkan suatu konsep yang bersifat menjelaskan, menghubungkan temuan yang diperoleh dari hasil pengumpulan data di lapangan dengan pengalaman pribadi. Kesimpulan merupakan suatu objek saran yang bertujuan untuk melakukan penelitian. Saran adalah suatu objek yang bertujuan untuk menindaklanjuti penelitian yang ada tersebut.